Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasannya, nah bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan statistika untuk ukuran penyebaran data. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk ukuran penyebaran data tunggal. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan ukuran penyebaran untuk data berkelompoknya. Oke, kita langsung saja. Untuk ukuran penyebaran data berkelompok di sini akan saya jelaskan langsung dalam bentuk contohnya. Misalkan di sini diberikan suatu data yang mana dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini hitunglah nilai jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama, jangkauan atau range. Kita bisa menentukan jangkauan itu dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, kan? Tapi bentuk ini bisa kita gunakan apabila data tersebut diberikan dalam bentuk data mentah, yang mana data tersebut bisa kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, tapi dalam masalah kali ini data yang diberikan itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang mana di sini kita tidak tahu berapa nilai data terbesar dan nilai data terkecilnya. Kalian jangan sampai keliru, 45 ini belum tentu merupakan data terkecil. Begitu juga untuk 74. Ini belum tentu merupakan sebagai data terbesar ya. Oke, di sini jadi frekuensi untuk data tersebut adalah 50 ya. Nah, untuk menentukan jangkauan, jika diberikan datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, jadi jangkauannya itu bisa kita tentukan dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurang dengan nilai tengah dari kelas terendah. Berarti di sini kita harus menentukan dulu titik tengah atau nilai tengah dari data tersebut. Oke, di sini kita buat kolom baru sebagai titik tengah atau nilai tengahnya. Jadi untuk menentukan nilai tengah kelas pertama. Nah, caranya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Berarti di sini batas bawah ditambah dengan batas atas kita bagikan dengan 2. Jadi 45 ditambah 49 dibagi dengan 2, jadinya 94 dibagi dengan 2. Maka titik tengah atau nilai tengah untuk kelas pertama itu adalah 47. Nah, berikutnya lakukan hal yang sama, berarti nilai tengah untuk kelas kedua itu adalah 52. Kemudian kelas ketiga ada 57, kelas keempat itu ada 62, kelas kelima 67, dan kelas terakhir atau kelas tertingginya itu adalah 72. Nah, maka selanjutnya kita sudah bisa menentukan berapa jangkauannya. Oke, jadi penyelesaiannya, nilai tengah untuk kelas terendah itu adalah 47. Kemudian nilai tengah untuk kelas tertinggi itu adalah 72. Maka jangkauan untuk data tersebut adalah 72 dikurang 47. Maka jangkauannya itu adalah 25. Oke, sekarang kita lanjut ke simpangan rata-rata, atau kita simbolkan dengan SR. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata pada data berkelompok sama saja dengan menentukan simpangan rata-rata pada data tunggal. Nah, kita lihat di sini SR-nya itu sama dengan jumlah dari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar dibagikan dengan jumlah dari FI atau jumlah dari frekuensinya. Nah, dari data tadi kita buat ini sebagai datanya, ini frekuensinya, dan ini adalah nilai tengahnya.
Oke, di sini kita cari dulu untuk pembilangnya. Kita cari dulu untuk yang ini ya. Nah, di sini kan ada X bar, berarti di sini kita harus mencari dulu rata-rata dari data tersebut. Berarti kita akan mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata pada data berkelompok sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Jadi, di sini kita cari dulu untuk X barnya. Nah, untuk menentukan rata-rata kita memerlukan FI dikali dengan XI. Maka di sini kita akan cari dulu 6 dikali 47 itu adalah 282, 5 dikali 52 itu adalah 260, 4 dikali 57 itu 228, 10 dikali 62 itu adalah 620, 3 dikali 67 itu adalah 201, dan 2 dikalikan dengan 72 itu adalah 144. Maka jumlah dari FI dikali XI ini adalah 1735. Jadi rata-rata untuk data tersebut adalah 1735 dibagikan dengan jumlah frekuensinya itu ada 30. Maka rata-ratanya itu adalah 57,8. Oke, rata-ratanya sudah kita dapatkan. Maka selanjutnya kita cari dulu untuk nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. Kita buat kolom baru. Kolom untuk nilai mutlak XI dikurang X bar. Oke, sekarang kita cari untuk hasil dari nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar. Nah, untuk kelas pertama di sini ada nilai mutlak dari 47 dikurang 57,8 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 10 di 10,8. Maka hasilnya itu adalah 10,8. Kemudian untuk kelas kedua ada 52 dikurang 57,8 itu hasilnya adalah nilai mutlak negatif 5,8. Maka hasilnya itu adalah 5,8. Untuk kelas ketiga nilai mutlak dari 57 dikurang 57,8 itu adalah 0,8. Untuk kelas keempat nilai mutlak dari 62 dikurang 57,8 itu adalah 4,2. Untuk kelas kelima 67 dikurang 57,8 itu hasilnya itu adalah 9,2. Kemudian untuk kelas yang terakhir nilai mutlak dari 72 dikurang 57,8 itu hasilnya adalah 14,2. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi kolom untuk FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar tadi. Berarti di sini kita lihat FI-nya 6, berarti 6 dikalikan dengan 10,8 itu ada 64,8. 5 dikalikan dengan 5,8 itu 29. Kemudian 4 dikali 0,8 itu 3,2. 10 dikalikan dengan 4,2 itu 42. Kemudian 3 dikali 9,2 itu 27,6, dan 2 dikalikan dengan 14,2 itu adalah 28,4. Jadi untuk jumlah ini adalah 195. Sehingga bisa kita tentukan untuk simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 195 dibagikan dengan 30. Maka hasilnya itu adalah 6,5. Berikutnya kita ke poin C, yaitu ragam atau variansi. Oke, untuk menentukan ragam bisa kita tentukan dengan S kuadrat itu sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan, kemudian dibagikan dengan sigma dari FI. Oke, kita lanjutkan dari tabel yang poin B tadi. Nah, di sini untuk nilai tengahnya, kemudian ini adalah FI dikali XI-nya. Jadi kita langsung saja. Tadi kita sudah dapat rata-ratanya adalah 57,8. Nah, berarti di sini kita buat kolom baru untuk XI dikurang X bar dikuadratkan. Oke, kita cari dulu hasil dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, untuk kelas pertama
Berarti di sini 47 dikurang X barnya 57,8 dikuadratkan. Di sini hasilnya itu adalah 116,6. Kemudian untuk kelas kedua itu ada 33,6. Untuk kelas ketiga 57 dikurang 57,8 itu hasilnya itu adalah 0,6. Kemudian untuk kelas keempat 62 dikurang 57,8 itu ada 17,6. Kemudian untuk kelas kelima itu 67 dikurang 57,8 itu adalah 84,6. Kemudian 72 dikurang 57,8 itu adalah 201,6. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk kolom FI dikalikan dengan kolom ini. Jadi kita lihat FI-nya. FI-nya 6 dikalikan dengan 116,6 itu adalah 699,6. Kemudian 5 kita kalikan dengan 33,6 itu hasilnya adalah 168. Kemudian 4 dikalikan dengan 0,6 itu adalah 2,4. 10 dikalikan dengan 17,6 adalah 176. 3 dikalikan dengan 84,6 itu 253,8, dan 2 dikalikan dengan 201,6 itu adalah 403,2. Maka jumlah untuk ini adalah yang ini ya. Jumlahnya 1703. Nah, selanjutnya maka ragam untuk data tersebut adalah 1703 dibagikan dengan 30, maka ragam atau variansinya itu adalah 56,77. Oke, kita lanjut ke poin yang D, simpangan baku atau deviasi standar, yang mana kita simpulkan dengan S. Nah, untuk simpangan baku bisa kita tentukan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Nah, kalau kita lihat bentuk ini merupakan bentuk dari ragam kan, maka simpangan baku bisa kita tentukan dengan akar kuadrat dari ragam. Oke, kita tahu tadi ragamnya sudah kita dapatkan, yaitu 56,77. Maka simpangan bakunya itu adalah akar dari 56,77. Maka simpangan bakunya itu adalah 7,53.